Izinkan saya mempresentasikan aksi perubahan saya yang berjudul Penguatan Akuntabilitas Biro Hukum dan Organisasi dalam Sistem Pembentukan Peraturan BPIP. Agenda hari ini yang akan saya presentasikan adalah pendahuluan, pelaksanaan aksi perubahan, dan hasil aksi perubahan. Latar belakang adanya aksi perubahan ini adalah permasalahan tata kelola pembentukan peraturan BPIP yang masih bersifat manual dan konvensional, perlunya memperkuat akuntabilitas dan transparansi, dan merupakan bagian dari kinerja Biro Hukum dan Organisasi. Lalu terbitnya peraturan BPIP nomor 3 tahun 2020. Lalu ada program sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPIP yang sedang kita galakan. Hal inilah yang melatar belakangi aksi perubahan saya yang diwujudkan melalui pembangunan sistem informasi pembentukan peraturan BPIP atau Sniper BPIP. Latar belakang tersebut dihadapkan pada kondisi fakta bahwa layanan pembentukan peraturan BPIP masih mengandalkan surat menyurat, begitu juga layanan pemberian informasi dan dokumen. Lalu dokumen rekam jejak juga tidak dikelola dengan baik atau belum dikelola dengan baik. SDM hanya berjumlah 4 orang, termasuk kepala biro dan kepala bagian, yang secara prinsip berarti sub bagian hanya terdiri dari 1 orang staf. Lalu proses bisnis belum ideal karena peraturan BPIP nomor 3 tahun 2020 juga baru terbit tanggal 28 September 2020 sehingga masih menggunakan proses bisnis yang lama. Lalu permohonan pembentukan peraturan BPIP semakin meningkat dari tahun 18 hingga tahun 2020 jumlahnya semakin meningkat. Program aksi perubahan dibagi ke dalam 3 tahapan atau milestone. Milestone jangka pendek, milestone jangka menengah, dan milestone jangka panjang. Milestone jangka pendek yaitu pembangunan sistem informasi pembentukan peraturan BPIP atau Sniper BPIP. Lalu di jangka menengah, pengembangan dan pengintegrasian sistem ke dalam web BPIP dan sistem JDIH BPIP. Lalu pengembangan bisnis proses yang menggunakan teknologi informasi yang diwujudkan dalam bentuk e-draft team berbasis web dan Android. Tujuan menguatkan akuntabilitas dan transparansi, mewujudkan pembentukan peraturan BPIP yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas sesuai nilai organisasi BPIP, meningkatkan kualitas sistem pelayanan pembentukan peraturan BPIP yang akuntabel, transparan, dan terintegrasi, meningkatkan tingkat kepuasan layanan yang diberikan Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan penilaian stakeholder. Sasaran tersedianya sistem informasi pembentukan peraturan BPIP yang mempermudah stakeholder, terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam sistem pembentukan peraturan BPIP. Manfaat internal, memperbaiki kinerja dan kualitas, mempercepat waktu, terkelolanya dokumen, dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan, dapat digunakan untuk bahan monitoring. Bagi eksternal, manfaat dari aksi perubahan ini adalah mempermudah akses informasi, memudahkan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi kinerja pelayanan khususnya dalam pembentukan peraturan BPIP. Lalu diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pemrakarsa. Faktor penghambat untuk mewujudkan aksi perubahan ini yang pertama adalah keterbatasan SDM yang dialami oleh Biro Hukum dan Organisasi dan juga seluruh unit kerja di BPIP karena BPIP ini baru terbentuk tahun 2018 sehingga pegawainya juga masih sangat terbatas. Keterbatasan anggaran Biro Hukum dan Organisasi khususnya karena di awal direncanakan memang pembangunan aplikasi ini menggunakan jasa pihak ketiga atau vendor menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Namun anggaran tersebut diprioritaskan untuk program lain sehingga yang tersedia hanya anggaran jasa profesi perorangan yang kemudian setelah berkonsultasi dengan mentor tentunya project leader meminta bantuan teman untuk membuatkan aplikasi ini tentunya tetap bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi BPIP. Load pekerjaan, tugas dan fungsi dari project leader yang cukup banyak. Sebagai informasi, pada saat on campus terdapat 3 peraturan BPIP yang sedang on proses di Biro Hukum dan Organisasi yang harus diselesaikan. Di samping ada produk hukum lainnya selain peraturan BPIP yang juga harus diselesaikan. Lalu penugasan pimpinan yang bersifat mendadak dan segera. Hal ini tidak bisa kita tolak. Contohnya yang paling terakhir adalah project leader, dalam hal ini Biro Hukum dan Organisasi,
menjadi panitia seminar nasional Hari Pahlawan. Hal itu mengalihkan sebagian waktu, tenaga, dan pikiran project leader yang bisa dianggap sebagai faktor penghambat. Lalu tugas tambahan sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa yang sama juga mengalihkan sebagian waktu, tenaga, dan pikiran project leader yang menjadi faktor menghambat juga dalam implementasi aksi perubahan ini. Lalu proses implementasi aksi perubahan ini terdiri dari konsolidasi internal, membuat desain dan langkah kerja, pembuatan rancangan mock-up sistem, melaksanakan uji coba dan sosialisasi, diskusi pengembangan sistem untuk persiapan pengintegrasian. Lalu sebenarnya ini adalah tahapan di jangka menengah atau milestone jangka menengah pengintegrasian ke dalam website BPIP dan JDIH BPIP, walaupun belum sepenuhnya terintegrasi, akan tetapi fitur sniper sudah bisa diakses melalui halaman BPIP dan website jdih.bpip.go.id. Untuk mewujudkan sniper BPIP, inilah beberapa pelaksanaan atau implementasi kegiatan aksi perubahan yang dilakukan oleh project leader. Terima kasih kepada Ibu TD Putih, dibolehkan kami dalam tanda kutip nebeng Ibu. Sebenarnya kegiatannya di Putih 2, cuman kami dibolehkan ikut di peserta. Aksi perubahan yang telah dilakukan oleh project leader, terdapat perubahan peta stakeholder sebagai berikut. Contohnya adalah kepala pusat data dan informasi yang tadinya laten berubah menjadi promotor karena telah mendukung aksi perubahan dari project leader. Kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM dari pihak eksternal yang tadinya juga apatetik berubah menjadi promotor setelah implementasi aksi perubahan. Saya Toto Purbianto, Direktur Standarisasi Materi dan Metode Formal, Non-Formal, dan Informal di BPIP. Saya sangat mendukung proyek perubahan yang disusun, yaitu adalah dalam rangka untuk mempercepat proses yang tadinya manual menjadi sistemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya nama Sadono Sriharjo, Jabatan Direktur Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, Unit Kerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya mendukung sepenuhnya aksi perubahan Saudara Yuda Prastia Bakti SH. Yuda Prastia Bakti, semoga aksi perubahan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Direktur Evaluasi Deputi Pengendalian dan Evaluasi Persatuan dan Ideologi Pancasila, terkait apa yang menjadi rancangan Pak Yuda membuat aplikasi terkait dengan informasi peraturan perundang ya, peraturan BPIP Pak. Peraturan BPIP sangat bagus juga, karena apa, itu kan bermanfaat bagi BPIP sendiri. Dari Direktorat Analisis dan Sinkronisasi sangat menyambut baik dengan adanya layanan digitalisasi e-status ini. E-status ini memungkinkan kita menimbang bahkan mengetahui secara pasti akurat sampai di mana suatu produk peraturan badan yang akan kita susun. Baik. Wabarakatuh dan salam pemersatu kita. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kami dari Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama di bawah Kedeputian Bidang Hubungan Antar Lembaga sudah mudah-mudahan sistem ini bisa kita gunakan di BPIP
dengan cepat dan diimplementasikan dengan baik. Semangat Mas Yuda. Oke, thank you. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Lutfi, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusdatin BPIP. Dengan ini menyatakan dukungan penuh atas proyek perubahan Saudara Yuda Prastia Bakti dengan judul penguatan akuntabilitas Biro Hukum Organisasi dalam sistem pembentukan peraturan BPIP yang akan diwujudkan melalui pembangunan SNIPER, Sistem Informasi Pembentukan Peraturan BPIP, guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pelaksanaan reformasi birokrasi di BPIP. Selamat dan sukses, semoga bermanfaat untuk semua. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Ginting sebagai Ketua Pokja Harmonisasi Peraturan BPIP. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa testimoni terhadap proyek perubahan depannya, harapannya bisa dikembangkan dan juga terintegrasi dengan sistem informasi harmonisasi yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Sukses selalu buat Mas Yuda, terima kasih. Ya, saya mendukung untuk pembuatan dan penyusunan sistem pembentukan peraturan BPIP yang akan diwujudkan melalui pembangunan sistem informasi pembentukan peraturan BPIP yang disingkat dengan SNIPER BPIP. Hari ini tentunya akan membantu tugas pokok fungsi BPIP dalam menyusun pembentukan peraturan
Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, Yuda Prastia Bakti, atas aksi perubahan penguatan akuntabilitas Biro Hukum dan Organisasi dalam sistem pembentukan peraturan BPIP. Terima kasih atas perhatian dari narasumber, Bapak Ibu narasumber, coach dan mentor. Mohon masukan dan saran atas aksi perubahan ini agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Pancasila.